Kita bisa bertemu generasi yang pernah muda dan masih muda. Pernah muda dan OTW masih tua. muda. Kami menolak tua masalahnya. Di sini ada tugu, gitu kan. Ini yang menceritakan tentang keistimewaan di Jogja. Gitu. Semangat untuk teman-teman Jogja itu jadilah yang pertama atau jadilah yang terbaik. Resiko disukai dan menyukai itu adalah kebebasan ya. Tapi kemudian beberapa orang itu mereka ternyata punya puncak idaman masing-masing. Tidak hanya di gunung, tapi ada juga yang sukses sampai dengan puncak pelaminan. Begitu. Hai, kembali lagi di sini ada Madya Tantri dan tentunya di podcast Turun Gunung. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial. Mereka adalah dari komunitas pendaki. Salah satu komunitas pendaki yang ada di Indonesia yang tentunya sangat terkenal banget, dan kita kenalan dulu aja deh ya. Dia siapa? Mereka siapa? Dari mana asalnya? Biar kita bisa lebih deket dan lebih tahu lagi. Oke, boleh kenalan dulu Om? Oke, halo. Saya Boim dari Yogyakarta dan pegiat di Pendaki Indonesia Yogyakarta. Bersama saya ada juga teman saya, silahkan Mas. Saya Hasan dari Yogyakarta, salah satu penggiat di Yogyakarta juga di PI Jogja. Oke, jadi mereka adalah dari PI Jogja. Siapa nih teman-teman yang nggak tahu PI? PI adalah apa ya Om ya? PI itu Pendaki Indonesia, Mbak. Pendaki Indonesia, Iya. Pendaki Indonesia, dan nggak cuma di Jogja aja ya? Betul, kita sudah ada di hampir Nusantara, bahkan ada juga di ASEAN. Artinya hampir 100 core wheel yang ada tergabung dalam berkomunikasi aktif seperti itu. Yang tergabung dalam PI. Betul, Mbak. Oke, ini pendaki di Indonesia, pendaki. Teman-teman pendaki masa nggak ngerti sih? Pendaki Indonesia mesti tahu kan? Nah, mereka itu adalah salah satu komunitas ya Om ya? Salah satu komunitas pendaki di Indonesia. Jadi ada banyak banget komunitasnya, dan kali ini kita mau ngobrol, mau mengulas lebih jauh tentang komunitas, terutamanya komunitas pendaki itu sendiri. Oke Om, kalau untuk komunitas pendaki ya, sebenarnya itu pendaki butuh komunitas nggak sih? Jadi kalau kita melihat, kita luruskan dulu sebentar nih, pendaki Indonesia itu kan banyak nih ya. Kalau kita tuh yang ada tandanya seperti ini, Mbak. Oh, Tanda tandanya pagar. ini. Oh, ada pagarnya. Iya, pagar Oke. ini berarti kita bertemunya di dunia maya. Oke. Jadi kita dulunya tidak bertemu muka, akhirnya karena kita bertemu dunia maya dan kemudian kita bersepakatlah untuk membangun komunitas. Tidak punya impian bahwa komunitas ini akan langgeng, karena semuanya tidak bertujuan komunitasnya akan hidup selamanya. Seperti itu. Oke, nggak akan ada jaminan kalau komunitas bakal hidup selamanya, Om. Betul. Kalau di komunitas PI Jogja sendiri, Om Boim sebagai apa ini? Saya selaku apa ya? Mungkin yang membersamai, Mbak. Oh, yang Artinya bersamai. kebetulan saya hadirnya lebih awal. Kebetulan ya. Kebetulan ya, Om ya? Karena mungkin lahirnya lebih duluan daripada Mas Hasan. Itu kan jelas banget kan? Itu jelas banget. Itu jelas banget. Sudah terlihat itu, jelas banget itu. Oke. Kalau Mas Hasan sendiri di PI Jogja? Untuk saat ini saya sebagai Korwil atau koordinasi wilayah. Wih, mantap banget. Oh ya, sebutannya tuh PI Jogja atau PI Jogis sih? PI Jogja, kita sebut PI Jogis itu karena Jogja identik dengan keistimewaan, jadi PI Jogis itu PI Jogja Istimewa. Wih, tapi kalau anggotanya ada berapa ini Om? Anggota kita nggak punya anggota, Mbak. Punya anggota. Iya. Maksudnya, Om? Kita Karena- punyanya keluarga. Oh, oke. Oke, berarti penyebutannya yang berbeda ya, Iya. bukan anggota tapi keluarga. Iya. Tapi kalau untuk keluarganya sendiri, ada berapa jumlah ini keluarganya? Di PI Jogja, bukan Jogis ya? Oke, jadi kita lurusin dulu, Gi. PI Jogja itu adalah singkatan dari Pendaki Indonesia Korwil Yogyakarta. Oke. Nah, tadi karena muncul undang-undang keistimewaan, maka Iya. kita sebutnya Pijogis. Oh, ya. Gitu, karena kita ngeblend dengan keistimewaan yang ada di Jogja. Dan akhirnya secara umum datang dan pergi bisa dikatakan keluarga kita itu hampir 300 orang. Datang dan pergi ya, Iya, iya. gitu.
Karena tadi kesibukan mereka masing-masing, mereka memantau atau bertanya kepada temannya. Bahkan ada juga yang adik kakak mungkin dalam satu komunitas. grup ada gitu. juga Ada juga satu yang suami istri ada suami juga. istri ada juga. Oh ya? Iya. Bisa-bisa satu keluarga itu masuk dalam grup. Ya itulah makanya kita sebut keluarga. Oh gitu, oke. Balik lagi ke anggota, kenapa kita menyebutnya bukan anggota? Karena kami tidak punya KTA dan KTA itu sampai saat ini kami dalam peraturan pusat ya, karena kebetulan saya juga mewakili dari admin pusat, itu dilarang membuat KTA. Malah dilarang, Om. Dilarang, betul. Tapi bagaimana untuk mengetahui bahwa seseorang dari mana? Iya. Kita lihat nih di Mas Hasan, sebelah kanannya nih. Mas Hasan bisa cerita. Oh, ada nomor-nomor itu ya? Ya, jadi di PI setiap korwilnya selalu ada apa? Hashtag? Nomor. Oh ya. Nah, untuk yang depan ini 02 ini dari wilayah Jawa ya, Om, ya. Wilayah Jawa. Kalau untuk yang 024 ini setiap wilayah berbeda-beda. Oke. Ya, kalau Jogja 024, kalau Solo ataupun Magelang itu udah Beda lagi. gitu. Tapi untuk seluruh Jawa 02. Ya, betul, 02. Ya. Beda pulau nanti beda lagi. Beda Betul. lagi. Kalau yang 00 itu adalah kita dedikasikan untuk para pendahulu. Artinya yang tadi duluan berinteraksi gitu kan. Oke. Kebayangkan usianya sudah 25 tahun nih Oh, wow. gitu. PI sudah 25 tahun? Betul, 25 tahun. Lebih tua PI daripada saya. 25 tahun dan ini statusnya sudah legal belum ya, Om ya? Kalau kita ngomong legal artinya gimana ya? Berdasarkan tadi undang-undang, ya kita dilindungi undang-undang kan, berkomunikasi, mengeluarkan pendapat. Kalau kita menggunakan undang-undang organisasi massa, maka komunitas itu pencantumannya biasanya dihubungkan dengan perkumpulan dan sebagainya. Kalau kita tidak legal, berarti kita sudah dibubarkan dong, Mbak. Jadi kita anggap berdasarkan tadi perlindungan hukumnya tentang hak-hak masyarakat sipil, maka kita legal. Oh, Seperti sudah itu. legal ya, Om ya. Berarti adalah salah satu komunitas yang bisa dipercaya ini. Yang amanah tentunya ya, Om ya. Amin, amin, amin. Oke, balik lagi. Tadi di pertanyaan awal, pendaki itu butuh komunitas nggak sih? Sangat butuh. Kenapa? Jadi menjadi butuh. Asal muasal komunitas kita bedakan menjadi 3 bagian ya. Mereka berkumpul karena kesamaan wilayah. Kita menyebutnya Indonesia, kalau enggak Yogyakarta. Kesamaan hobi, sama-sama suka berkegiatan di alam bebas. Oke. Ketiga, mereka punya tujuan yang sama. Nah, inilah yang membuat keluarga di dalam suatu komunitas itu bisa berkembang dengan catatan tadi. Asalnya sama, hobinya sama, kemudian tujuannya sama. Makanya butuh komunitas dan keuntungan berkomunitas, kita bisa bertemu dengan orang-orang ahli, orang-orang jago gitu kan. Dan di pendaki Indonesia, khususnya Yogyakarta, kita nggak cuma ngomong masalah pendakian gunung aja nih, tapi bagaimana kesehatan, misalnya dengan tadi olahraga-olahraga. Mas Hasan bisa cerita nanti bagaimana renang itu bagian dari pembentukan kesehatan yang ada di PI Jogja. Silakan, Mas. Kalau saya sendiri sebenarnya basicnya bukan malah pendaki. Oh, bukan pendaki, Ya, Mas? bukan. Terus apa? Saya kebetulan juga profesi juga, saya pelatih renang. Pelatih renang kenapa main di gunung, Mas Hasan? Ya itulah tadi, semenjak saya kenal PI, dari tahun berapa ya saya di PI itu, 2017 saya kenal PI, terus di situ saya kenal sama orang-orang sesepuh PI lah sebenarnya. Terus di situ juga banyak dapat ilmu-ilmunya juga. Disitulah saya mulai tertarik.
di kegiatan di alam bebas. Berarti sebelumnya mainnya air ya Mas ya? Mainnya air, sekarang mainnya sama pohon, sama hutan ya? Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang sama cacing juga ya? Kadang-kadang. Tapi kalau kita tarik nih, benang Iya. merahnya itu sama-sama melatih kardio. Oke. Naik gunung butuh kardio, butuh pernapasan yang bagus. Salah satu olahraga yang efektif adalah renang tadi, Oh iya. gitu kan. Nah, akhirnya kita jangan sampai nih kita berkegiatan di alam bebas yang akhirnya menyusahkan orang lain. Artinya pendakian Indonesia Jogja hadir, bahkan kalau kita ngomong pendakian Indonesia secara umum, kita ingin mereduksi bahaya gunung. Mereduksi bahaya gunung itu artinya bukan kita menghilangkan bahaya gunung secara total ya, tapi meminimalisir resiko-resiko kejadian bencana atau kejadian kecelakaan di gunung. Dengan tubuh yang sehat, naik gunung menjadi menyenangkan. Seperti itu, Mbak. Dengan tubuh yang sehat tentunya ya Betul. Om ya? Kalau sakit-sakitan malah bikin susah orang ya Om? Itu nanti naik gunungnya lewat Google aja. Oh iya. Online gitu kan. Nanti yang pengen naik gunung tapi lagi sakit, nonton podcast kita aja ya? Gitu ya? Tapi kalau asal mula dari terbentuknya PI sendiri berarti itu adalah karena sekumpulan orang yang memiliki hobi yang sama? Gimana ya? Jadi kita akan kilas balik ke 25 tahun sebelumnya. Wow, oke. 97 ya, 97. Iya, siap. 97 pada waktu itu belum ada yang namanya pendaki Indonesia. Kita melalui channel Dalnet di servernya MIRC itu menggunakan slash pendaki. Itu cuma slash pendaki yang di atas ini. Nah, kemudian itu dibuatnya oleh Korsa. Korsa itu orang Medan. Kemudian berkumpul, mereka sebetulnya pegiat alam bebas, orang-orang IT yang mungkin waktu mereka terhabiskan depan komputer. Bagaimana penyebaran informasi waktu itu sangat sulit, akhirnya karena orang-orang IT tadi mereka punya server, kita bisa tuh menitip peta gunung ini dong diupload ke sini gitu kan. Oh iya, siap. Jadi kita bisa mendapatkan peta gunung akhirnya pada waktu itu ya, selain kita berkomunikasi langsung. Kemudian masuk di era anggaplah 2000, barulah kita memikirkan teman-teman di pendaki Indonesia itu makin banyak, karena saat ini juga udah hampir 120.000 Apanya? pengikut di Facebook. Oh, banyak banget Om. Ya, seperti itu. Hampir 120.000 ya. Kalau misalnya bisa dicek di pendaki Indonesia, dan jangan lupa kita pakai tagar di depan. Tagar itu Ada tagarnya ada ya? tagar. Artinya tagar itu kita bertemu di dunia maya. Dan balik lagi ke sana, tentu kan zaman berubah. Media sosial berubah. Dari mulai MIRC, kemudian masuk di Yahoo Group, ada Messenger, ada Yahoo Group, ada itu kita sebut dengan mailing list. Ada juga pada waktu itu satu portal namanya Azimut yang menyimpan informasi tentang siapa di mana. Artinya siapa di mana itu, kalau ingin naik gunung daerah Jogja atau Jawa Tengah, ya udah tinggal kita kontak aja tuh yang mereka yang ada di sana. Oh gitu, jadi langsung ada ininya ya? Ada kontaknya? Betul. Dan semuanya menggunakan nama samaran. Kenapa gitu Om? Karena tadi mereka saat ini tuh punya identitas yang ingin mereka rahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Kita akan bertemu dengan undang-undang privasi kalau saat ini kan, privasi right. Bagaimana keamanan data digital, data pribadi? Nah ya sudah, mereka menggunakan nama lain nih, gitu kan, dengan menggunakan alias. Tapi orang ini bisa dipercaya loh, bukan sekedar alias yang kita tidak jelas. Ya, alias yang tidak bertanggung jawab, bukan seperti itu ya? Betul. Berpindah lagi, kita ada pertumbuhan lagi media namanya Friendster. Kemudian Facebook, terakhir kita Instagram. Di Instagram dan Facebook lah kemudian berkembang. Tapi kalau saat ini yang paling berkembang itu di Facebook.
Kenapa berkembangnya di Facebook? Karena mewakili generasi. Artinya kita bisa bertemu generasi yang tadi pernah muda dan masih muda. Gitu. Bukan tua Muda tapi dan pernah masih muda Pernah muda, dan OTW masih tua. muda. Kami menolak tua masalahnya. Oke, Pernah muda. saya menghargai itu. Yang pernah muda ya, Betul. Om ya, pernah muda. Oke, tapi kalau gini Om, tadi kan sudah dibahas juga kenapa pendaki butuh komunitas ya. Tapi kalau untuk ini, pendaki yang punya komunitas dan pendaki yang mandiri nih, yang nggak ada komunitas, itu sebenarnya bedanya apa sih? Bedanya tadi itu cuma dua. Karena satu itu dia punya komunitas, satu enggak. Itu bedanya. Tapi dia sama-sama manusia, sama-sama hobi alam bebas. Semuanya sama ya, cuman bedanya itu aja. Betul. Oke. Dan sekarang diuntungkan dengan kemajuan teknologi, informasi bisa tersebar sangat cepat dan luas. Tinggal kita pandai-pandai memilah mana informasi yang bisa dipercaya dan tidak dipercaya. Tapi dengan bergabung komunitas, tentunya kita bisa lebih akrab. Kenapa lebih akrab? Karena kita akan kenal siapa di mana, terus kita ingin belajar apa. Jadi kita bisa proses mentoring di sana. Proses Oke. mentoring ini sangat baik untuk regenerasi. Seperti halnya di Jogja, kami menerapkan regenerasi. Mas Hasan nanti bisa cerita bagaimana regenerasi core wheel. Gitu. Jadi kalau untuk di PI Jogja sendiri, kita untuk regenerasi core wheel itu setiap per periodenya 2 tahun. Jadi kita 2 tahun 2 tahun core ganti, wheel. 2 tahun ganti. Iya, itu untuk mungkin cara kita untuk regenerasi. Untuk setiap core wheel sama atau beda Mas? Untuk setiap core wheel-nya, Mm-mm. biasanya beda-beda orang. Beda-beda. Iya, beda orang. Tergantung gimana kesepakatan tiap core wheel itu ya. Iya. Kalau Mas Hasan sendiri sudah periode keberapa ini? Saya periode yang pertama dan Sute, yang kedua dan Desi, ketiga dan Royhan, keempat saya, keempat. 4. Iya, Tapi iya, kalau keempat. umur PI Jogi sendiri sudah berapa tahun? Sudah 25. PI Jogis itu udah 6 tahun. 6 tahun. Iya. Besok Januari ini ulang tahun yang ke-6. Wow, semangat, sebulan lagi ulang tahun. Ya Om, tadi kan, oh ya Mas Hasan, Om Boing, tadi PI Jogis ya, itu sudah 6 tahun. 6 tahun. Asal mula dia ada, itu gimana ceritanya nih? Jadi gini, kalau asal mulanya kita sebut Pijogis itu adalah reborn. Reborn. Kenapa reborn? Karena sebetulnya pegiat pendaki Indonesia atau pegiat PI pada waktu zaman Dalnet itu beberapa orang masih ada di Jogja dan Oke. mereka hidup di Jogja. Kemudian akhir 2016 ada obrolan, kita hidupkan lagi dengan nama baru, jadilah Core Wheel PI Jogja. Karena Jogja istimewa, terus kita akan cerita undang-undang keistimewaan menggunakan nama PI Jogis, akhirnya PI Jogja Istimewa. Nah, kita cerita lambangnya di sini nih. Di sini ada tugu, gitu kan. Ini yang menceritakan tentang keistimewaan di Jogja, gitu. Nah, terus ada tulisan di sini, maaf, tulisan Jawa. Ini Oke. artinya bisa bacakan Yogyakarta. Ya, seperti ini. Ini keistimewaan di Jogja, dan akhirnya itu direspon oleh banyak core wheel yang ada di Indonesia. Mereka membuat pendekatan biar bisa diterima, menggabungkan kebudayaannya. Tidak hanya lambang ikonik landmark, tapi juga mereka ikonik dengan satwa-satwa yang dilindungi. Contohnya kayak komodo, burung enggang, ada juga benda cagar budaya. Itu kita sebut bagian dari bagaimana pergerakan teman-teman pendaki Indonesia bisa blending dengan budaya setempat. Kemudian dari sana responnya semakin menguat, tercetuslah beberapa kegiatan yang menggunakan nama-nama lokal. Tapi nama lokal sendiri bukan jaminan ya, Iya. gitu. Beberapa orang masih suka dengan istilah kebarat-baratan, bahasa Inggris, oke, gitu kan. Itu kita
adaptasi juga. Jadi kalau cerita kegiatan, Mas Hasan bisa cerita dari 2017 ya. Saya nanti sebelum 2017. Karena Mas Hasan mulainya 2017 ya Mas Hasan ya. Oke Mas Hasan, dari 2017 itu Mas Hasan memulai dari anggota. Iya, Berarti sebagai anggota dulu ya. Keluarga. Oh iya, astagfirullah. Saya lupa lagi. Penyebutannya bukan anggota. Ingetin ya. Bukan anggota tapi keluarga ya. Iya, Oke, dari dari keluarga dulu baru sekarang ini menjadi Korwil gitu ya. Iya. Kalau setiap tahunnya kan tentunya ada banyak program dan beda-beda nih Mas ya. Iya. Kalau yang sekarang, yang tahunnya Mas Hasan, programnya apa aja sih? Kalau yang tahun sekarang ini mungkin nggak jauh beda dari yang tahun-tahun sebelumnya. Cuma mungkin karena sekarang juga udah zamannya modern, kita update sedikit lah terkait kegiatan-kegiatan itu. Kalau untuk kegiatannya, kita setiap tahunnya pasti ada kegiatan yang sudah kita jadwalkan. Kegiatan tahunan rutin gitu ya? Kegiatan tahunan rutin ada, bahkan kegiatan bulanan pun kita juga ada. Oh ya? Iya. Kalau untuk kegiatan bulanan itu kita setiap bulan itu selalu mengadakan kopdar. Kopdar apa itu Mas Kopdar? Kopi darat. Kopi. Kita ngopi bareng gitu Iya, maksudnya? kita ngumpul ngopi bareng gitu untuk ya kita sering kumpul kan, kita juga pasti di situ akan lebih Akrab mengenal, ya? lebih akrab Oke. gitu. Kopdar itu berarti setiap bulan ada? Setiap bulan ada. Berapa kali kopdar? Setiap bulan sekali. Setiap bulan sekali? Iya. Oh, oke. Di luar kopdar paling ya kita ngopi-ngopi sambil sharing-sharing apalah gitu. Jadi perlu diluruskan sedikit, kopdar itu sebetulnya bukan terjadi sekali dalam sebulan. Kalau tadi paradigmanya adalah pegiat bertemu dan mereka ngobrol. Iya. Itu sangat rutin, tapi kita bersepakat nih setiap tanggal 4. Setiap tanggal 4. Setiap tanggal 4 di awal bulan itu? Ya. Iya, di awal bulan. Itu yang kopdar resminya. Kopdar Oke. resminya. Nah, Gitu. terus kalau kita bedakan lagi, inisiatif Jogja dari Kopdar, kemudian karena kemudian ada pandemi, kita juga merespon bagaimana kita berkegiatan secara tatap muka menggunakan media lain, kita sebutnya calling. Bukan kopdar tapi calling. Calling, betul. Kopdar online dan sharing. Oke. Itu namanya calling. Calling. Gitu. Kalau kita bicara lagi bagaimana Jogja waktu itu bersepakat bahwa Jogja punya ancaman nih Gunung Merapi. Siapa aja di sekitar Merapi yang ada? Oh, ada Magelang, ada Boyolali, kemudian ada Jogja sendiri. Ya udah, kita bikin aja nih inisiatif yang namanya Jungle Camp. Mau menggabungkan bahwa ketiga ini nih melihat karena ancamannya Merapi. Karena bagaimanapun juga komunitas perlu merespon dan menjadi manfaat untuk semuanya. Nah, gerakan ini ternyata Direspon dengan banyak Iya. korwil. Oh. Iya. Korwil di luar Jogja, Boyolali, Magelang tertarik dengan kegiatan itu. Jadi mereka ikut nih. Iya. Walaupun yang awalnya diperuntukkan untuk 3 korwil saja. Iya. Yang awalnya hanya 3 korwil, sekarang kegiatan itu dirangkul oleh korwil yang ada di Jawa Tengah. Ada berapa tuh Mas? Jadi begini, kalau kita cerita tadi, ini kan kegiatan korwil kecil, kopdar. Korwil besar itu menggabungkan misalnya Korwil Jogja dengan Jawa Tengah nih. Kita bisa cerita di sana mungkin kurang lebih ada 30 korwil yang bergabung. Karena pada waktu pertama saja yang hadir itu 18 korwil, termasuk satu Jawa Timur nih. Gitu kan, ikut Jawa Timur. Jawa Timur juga ikut. Mereka Luar biasa. ingin gitu kan, apa sih? Nah, kemudian akhirnya Jawa Timur mereka membuat acara lagi namanya Camping Ceria kalau nggak salah. Itu Jawa Timur. Ada juga teman-teman pada waktu itu Jawa Barat, Banten sama DKI itu membuat kegiatan namanya naik gunung bareng gitu kan, 3 korwil itu inisiasi korwil besar.
PI Jogja hadir pada waktu itu akibat apa ya? Kenekadan, bukan kenekadan sih, antusias. Saya bilang Antusias. Semangatnya anggota ya, semangatnya para keluarga. Keluarga. Oke. Jadi momen 2017 adalah momen di mana 20 tahunnya Pendaki Indonesia. Ya. Kita adakan saja Gatnas, gitu kan, gathering nasional. Oke. Di mana Gatnas itu kita agendakan bulan September. Kebayangkan, Pijogis lahir 14 Januari 2017. Ingin membuat kegiatan besar nasional. Skala nasional Skala langsung nasional. ya. Iya, dan tadi itu rangkaian dari kita mulai kopdar, jungle camp itu adalah untuk salah satu cara bagaimana mensukseskan gathering nasional ini. Dan alhamdulillah pada waktu itu kita bisa membuat Klangon itu tertutupi tenda semuanya, kurang lebih ada 500. Ya terdata kita sih 500 sebetulnya, tapi nggak tahu ya kalau yang misalnya dia tidak registrasi. Iya. Karena kebayang Klangon dari atas sampai bawah itu terisi tenda semuanya. Full tenda ya. Tenda. Luar biasa. Kalau malam pasti keren banget itu. Belum 1 tahun sudah bikin kegiatan skala nasional ini. Karena ada satu yang bisa kita jadikan semangat di Jogja. Semangat untuk teman-teman Jogja itu jadilah yang pertama atau jadilah yang terbaik. Hanya 2. Gitu. Pilihannya cuma itu. Cuman 2 ya. Iya. Tapi berat ini ya nggak sih teman-teman? Ini berat banget. Jadilah yang pertama Atau yang terbaik. atau yang terbaik. Dan Pijogis milih yang mana nih? Dua-duanya. Kedua-duanya. Oke, semoga dimudahkan untuk segalanya ke depannya. Oke, kalau yang ini dalam Pijogis sendiri itu ada nggak sih kegiatan-kegiatan rutin yang memang untuk meningkatkan kemampuan para keluarganya itu? Ada. Jadi kalau tiap bulanannya kan kita ada kopdar resmi ya, gitu. Nah, selain itu kita juga ada peningkatan kapasitas. Kita juga mengadakan kegiatan pelatihan atau yang lainnya juga gitu. Contohnya seperti ini. Contohnya kayak tematik, kita bagi tematik ya, sebutnya tematik. Asal atas usulan dari teman-teman, dari keluarga tentunya, kami ingin belajar tari temali. Oke, kita buat acaranya. Tari temali. Sesuai request ya? Sesuai request. Sesuai request dari dari keluarga. Gitu. Jadi kalau waktu itu pernah ada tematiknya Geological Explorer. Kita bercerita bagaimana survival dan bagaimana manajemen perjalanan. Kita kemas jadi Geological Explorer. Ada juga kita ngomong outstation. Outstation itu kegiatannya waktu itu di Klaten. Kemudian kita ngomongnya adalah PPGD gitu kan. Terus kita balik lagi ke geographical field trip. Jadi kita mengenal alam, di sana ada tambahannya selain navigasi, kita juga belajar tentang tari temali. Nah, kita tadi sudah punya 3 bahkan 4 jargon ya. Oke. Tapi ternyata ada lagi nih inisiatif teman-teman Jogja. U30. U30. U30 itu artinya under dan upper gitu kan. Kita naik gunung bareng gitu kan. Masa kita komunitas pendaki gunung nggak pernah naik gunung bareng gitu kan. Makanya kita buat U30. Oke. Itu under dan upper. Agak jauh lagi kemudian kami melihat bahwa bagaimana menggabungkan semuanya hasil pelatihan tematik ini bisa dipertanggungjawabkan. Kita adakan waktu itu namanya pensi, bukan pencaksilat ya. Pentas nih. Pensi, pendakian edukasi. Oke. Jadi gini, pendakian edukasi itu rangkaiannya dimulai dari bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan berdasarkan materi ruang, kita akan ngapain aja, ada pembentukan manajemen perjalanan, pembentukan tim, kemudian akhirnya naik gunung bareng-bareng berdasarkan tadi kelompoknya masing-masing. Dan ini sukses story ini kemudian diulang lagi dengan pendakian bersama yang tentu melibatkan tidak hanya
dari keluarga Pijogis, tapi melibatkan keluarga-keluarga lain yang ingin ikut berpartisipasi. Dan karena kalau naik gunung satu jalur itu sudah biasa, Betul. kita coba nih muncak bareng 3 jalur. 3 jalur. Oke, itu bisa kita lakukan. Oh, jadi ketemu di atas gitu? Iya, Ketemu di atas. camp area. Di camp area, dan pada waktu itu kita merespon namanya CHSE. Bagaimana CHSE itu kan terkenal akibat COVID ya. Iya. Clean, Health, Safety, dan Environment. Artinya bahwa bagaimana kita menggagas kegiatan pendakian gunung itu benar-benar aman untuk semuanya. Dan saat itu adalah pandemi. Tapi kita juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, makanya kita split jadi 3 jalur itu 3 ya? jalur. Oke. Gitu kan. Kalau kita ngomong 3, berarti kan tentu teman-teman berpikir, wah ini yang ikut adalah cuma 75 orang. Ternyata enggak dong. Berapa? Kita sudah nyampe hampir 100 orang. Iya. Kenapa 100 orang? Gitu. Karena tadi syaratnya adalah 25 orang kan untuk CHSE itu di jalur. Oke. Tapi kemudian sisanya nih hampir 40 orang. Itu mereka standby di bawah, menjadi bagian dari tim taktis yang harapannya mereka tidak akan jalan. Ya, paham. Gitu, harapannya tidak akan jalan. Jadi tim support di belakang. Oke. Sehingga komunikasi bisa lancar, semuanya bisa lancar. Nah, itu semua terjadi bukan karena korwilnya, bukan karena adminnya, bukan karena dorongan sesepuhnya. Itu semua terjadi karena inisiatif dari keluarga. Iya. Inisiatif dari teman-teman itu sendiri ya. Betul. Oke. Itu kalau boleh tahu gunungnya apa nih? Nah, gunungnya tetangga kok. Tetangga Yang bisa Mbak 3 jalur. Apa, Merbabu? ada Sumbing. itu kita ke Gunung Sumbing. Oh, Sumbing, Iya. 3 jalur, ketemu di Jalur, atas. ketemu di camp area. Keren banget, itu kan gunungnya tinggi. Dan di sana kami juga menggandeng beberapa teman-teman yang punya kelebihan. Artinya, oke, kemampuannya kita bagi nih. Ada yang bagian komunikasi, ada bagian dari logistik, ada bagian dari kesehatan. Itu kita bagi semua di dalam 3 jalur tadi. Yang sebetulnya kalau kita ngomong U30 itu sebetulnya bisa disebut dengan simulasi ekspedisi. Simulasi ekspedisi. Iya, simulasi ekspedisi. Terus kita coba nih di 3 jalur ini. Secara pengorganisasian ini kita sebut dengan ekspedisi sebetulnya. Tapi kita tidak takabur ya, tidak menyebut itu ekspedisi. Tapi kemudian di ulang tahun yang ke-25 dari teman-teman berpikiran, apa nih ya hadiah untuk ulang tahun pendaki Indonesia? Ada kebijakan terkait dengan ekspedisi bersama 25 gunung. Iya. Gitu kan, se-Indonesia. Teman-teman Jogja akhirnya memilih untuk ke jalur Klasik. Mungkin Mas Gunung Hasan bisa Lawu. cerita. Lawu. Iya. Singolangu kalau jalurnya. Wah, aku belum pernah sih. Lawu. Nah, balik lagi ke sana, tentu Jogja sendiri inisiatifnya tidak cuma tadi ya, bagaimana pengorganisasian. Jogja berinisiatif juga memberikan suatu manfaat yang lebih. Pada kala itu Jogja meminta mandat kepada pusat karena dari salah satu pegiat atau keluarga Jogja ada yang terpilih menjadi bagian ekspedisi menjemput harimau Jawa. Menjemput harimau Jawa? Betul. Keren banget itu, Om. Dan dia adalah satu-satunya perwakilan komunitas. Wow. Yang lainnya organisasi. Oke. Ya udah, dia punya skill. Kemudian bagaimana keluarga mensupport nih, kita buat merchandise segala macam sehingga dia bisa berangkat. Gitu kan. Nah, yang bersangkutan ini tetap juga menjalankan amanahnya dengan baik. Setelah kegiatan waktu itu di Gatnas 2018, dia menyerahkan buku hasil laporan ekspedisi kepada teman-teman di pusat. Gitu kan, momen itu waktu itu kita serahkan kepada Kang Budi
gitu kan. Oke nih, Jogja telah membuat buku, harapannya diikuti oleh korwil yang lain gitu. Sebelum Jogja akan menerbitkan buku yang kedua nih, meskipun sudah ada buku yang kedua. Oh, sudah ada Gitu. Jadi kebayangkan kita bukan cuma naik gunung nih. Iya, edukasinya juga ada ya, produktif sekali. Tapi kalau ini nih, kan kalau untuk komunitas itu semuanya kan komunitas nggak terikat seperti organisasi nih Om. Ya Mas ya. Terus untuk gimana ya, biar semangatnya teman-teman bisa tetap oke, nggak ada jenuh dan lain-lain, itu caranya gimana sih dari Pijogis sendiri? Kalau dari Pijogis, kita biar teman-teman nggak jenuh dalam berkomunitas ya. Kita mungkin yang sudah dijalankan kemarin-kemarin, kita kegiatannya nggak monoton saja gitu loh. Jadi kita kegiatannya kita ambil yang jadi istilahnya kita recycle gitu. Recycle. Jadi karena tadi sebagian orang sudah punya kenangan nih, bagaimana nikmatnya belajar bersama. Kenangan ya Om gitu kan, itu kenangan. Iya, betul. Dari kenangan kemudian mereka membekas menjadi pengetahuan. Saya tidak langsung menyebutkan itu pengetahuan ya, lebih kepada kenangan dulu nih, bagaimana kita kumpul bareng, yang tadinya belum paham menjadi lebih paham, yang tadinya sudah tahu menjadi lebih tahu, dan inilah yang dibangun di Jogja. Jogja kemudian mulai lagi men-trigger bagaimana kegiatan-kegiatan ini tidak jenuh. Artinya kita tentu tidak cuma ini loh, tidak cuma balik lagi ke pendakian. Karena kita punya satu moto yang sangat kuat sekali di pendaki Indonesia. Persahabatan terjalin, persaudaraan terengkuh, bersama kita mengukir cinta kepada alam. Itu motonya kami. Motonya PI Indonesia. Wow. Tapi kalau visi misinya sendiri dari PI itu apa? Kalau tadi visi misi karena kita tidak jelas, Mbak ya. Artinya bukan tidak jelas secara organisasi ya. Jadi visi dan misi itu coba kami terjemahkan dalam bahasa yang singkat. Itu kita leburkan menjadi moto. Oke. Tapi kalau misalnya agak serius nih, jangan serius-serius Om. Jangan serius-serius. Itu nanti pada bubar semuanya. Iya. Jangan serius-serius. Jadi ada tiga kata kunci: persahabatan, persaudaraan, terus kemudian satu lagi menjadi keluarga. Persahabatan, persaudaraan, keluarga. Itu Akibat kuncinya dari itu, ya. banyak yang bertemu keluarga di sana. Maksudnya bertemu jodoh nih? Iya. Oke. Banyak Salah satu korbannya Boim? Enggak dong. Atau Mas Hasan, salah satu korban? Enggak juga. Resiko disukai dan menyukai itu adalah kebebasan ya. Wow. Itu kebebasan. Okay. Tapi kemudian beberapa orang itu mereka ternyata punya puncak idaman masing-masing. Tidak hanya di gunung, tapi ada juga yang sukses sampai dengan puncak pelaminan. Seperti itu, Mbak. Oke, itu bagus banget Om. Mereka punya puncak masing-masing ya. Kalau kita biasanya mendaki puncaknya adalah puncak gunung, tapi mereka juga punya puncak hidup, puncak pelaminan itu ya. Berarti sudah ada nih di Pijogis sendiri, sudah pernah ada yang anggota sama anggota menikah, bentuk keluarga gitu? Ya ada, dan bahkan salah satu parameter yang bisa kita ukur adalah ketika Gatnas. Gathering nasional, iya. Jadi kemarin yang terakhir yang ke-7 yang di Solo, yang mengadakan adalah Korwil Solo Raya di Gunung Lawu. Itu sudah tercipta, mereka membawa keluarganya. Awalnya mungkin di Gatnas, anggaplah Gatnas 5 mereka kenalan, kemudian berproses, kemudian Gatnas 6 mereka kemudian berumah tangga, kemudian Gatnas ke-7 mereka punya keluarga, dan yang menyenangkan di Gatnas ke-8 anaknya itu dibawa, Mbak.
Anaknya dibawa Gatnas. Betul, anaknya dibawa Gatnas. Itu kayak ketemu keluarga dong ya, kayak reunian keluarga gitu jadinya. Makanya kami sebut adalah keluarga. Keren Jadi banget. kalau misalnya mbaknya belum berkeluarga, bisa menghadapi itu sebagai salah satu bagian gitu Mbak, dari bagaimana cara membangun keluarga. Terima kasih. Terima kasih sangat Om Boim. Itu sarannya sangat membangun ya kan teman-teman. Gitu teman-teman, kalau misalnya kalian masih belum berkeluarga, dengarkan saran Om Boim. Gitu Om. Keren Om. Kalau ini Om. Nah, kalau misalnya nih komunitas itu kan mereka kadang punya aturan keanggotaan masing-masing ya. Kalau di Pijogi sendiri yang paling kental peraturan untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk keanggotaan sendiri itu gimana? Syaratnya cuma satu. Dia domisili di Jogja. Udah. Ya, Ya Itu sesederhana itu. kita nggak ribet. Nggak ribet. Yang kita hadapi adalah dia dan masa depannya, bukan dia dan masa lalunya. Oke. Gitu. Jadi seseorang bisa memperbaiki bagaimana tadi peningkatan kapasitas. Kalau kita bicara secara umum, karena pendaki Indonesia Korwil Yogyakarta bagian dari pendaki Indonesia, maka kita kembalikan ke buku putih. Nah, buku putih yang sudah kita upload di media Facebook grup pendaki Indonesia yang ada tagarnya. Ya, ada tagarnya ya, berarti tagar pendaki Indonesia. Betul. Dan di sana ada peraturan dan ada buku putih. Jadi kalau kita ingin melihat lebih dalam, maka klik aja file dalam grup tadi. Itu berisikan berbagai macam sumber pengetahuan. Makanya pendaki Indonesia bisa menjadi, saya sebut, bagian dari literasi digital untuk pendakian di Indonesia. Oke, kan pendaki Indonesia sendiri mereka fokusnya di pendakian ya. Kalau Pijogi sendiri punya agenda rutin nggak sih? Kita setiap tahun harus mendaki, kita setiap bulan harus ada agenda pendakian gitu. Dari Pijogi sendiri, kita setiap tahunnya ada yang namanya pendakian massal atau penmas. Penmas. Iya, setiap tahun sekali. Biasanya kita adakan di akhir tahun atau di bulan-bulan Agustus, September, Oktober lah gitu. Oh, berarti kemarin sudah ya? Ya, kemarin sudah. Kalau yang tahun 2022 ini kita berkolaborasi dengan PI Magelang kemarin. Di mana itu gunungnya? Itu di Gunung Merbabu via Wekas. Wih, berarti setiap tahun ada ya. Iya. Itu untuk orang umum juga boleh atau hanya untuk keluarga PI sendiri? Kita buka secara umum. Umum. Jadi ya siapa yang mau berpartisipasi di situ, siapa yang mau ikut serta di situ, kita boleh. Ini kayaknya tahun depan aku ikut nih. Boleh nggak sih? Harus katanya. Lumayan kan ya Mas ya. Mumpung umum kan ya. Umum. Nggak ada syarat macam-macam kan. Iya. Yang penting mau ikut ya udah ikut gitu. Ya Mas Hasan, kalau untuk identitas dari PI sendiri, itu apa aja yang membedakan dengan pendaki-pendaki yang lain kalau misalnya kita lagi berkegiatan outdoor misalnya kayak gitu? Kita ada identitas yaitu kaos atau PDH juga. Kalau kaos kita emang setiap korwil dipersilahkan untuk membuat atau merchandise yang lain itu. Tapi di situ juga tidak boleh asal-asalan bikin merchandise. Artinya merchandise yang dibuat itu hanya terbatas, jadi nggak boleh asal membuat merchandise ini itu nggak boleh. Jadi harus hanya tertentu ya. Dan Oke. kita biasanya kalau merchandise untuk sebagai identitas kita kaos dan PDH yang seperti yang saya pakai ini PDH. Itu yang PDH yang Iya. setiap wilayah beda-beda itu ya? Iya, yang membedakan ini Nomornya. kode wilayah, ya kode wilayahnya. Oke. Kalau biar dapat itu gimana caranya Mas? Biar dapat PDH? Biar dapat PDH itu minimal si keluarga ini udah berkontribusi minimal 1 tahun gitu. Bukan dia langsung masuk dapat PDH, itu nggak gitu ya? Tidak. Harus Iya. ada kontribusinya juga? Iya. Kalau misalnya dia kontribusinya baik, baru boleh dapat PDH, Iya. kalau enggak juga enggak? Kalau enggak ya mungkin belum belum. belum dikasih kesempatan gitu. Oke, dan yang bikin PDH?
Yang bikin PDH, kalau ini PDH itu langsung dari pusat. Jadi nanti pusat bikin, kita sebagai Korwil kan, kita Korwil itu kan tugasnya menjembatani apa informasi yang dikirim dari pusat, kita follow up kan ke keluarga-keluarga di Korwil masing-masing. Gitu. Oke. Iya. Nah, nanti dari pusat bikin, kasih informasi, kita tawarkan ke keluarga-keluarga siapa yang berminat dan siapa yang mau ikut buat gitu. Yang bikin bukan Korwil masing-masing Bukan berarti ya? Korwil masing-masing. Nggak boleh Korwil masing-masing Nggak bikin? boleh. Kalau untuk PDH. Itu hak prerogatif berarti ya? Iya. Hak prerogatif pusat gitu? Iya. Dan di situ juga nanti masih ada seleksi juga. Oh, Iya. banyak banget. Dari admin ataupun dari Korwil nanti ada seleksinya. Ini misal si keluarga ini si A, dia kontribusinya sudah seperti apa dan bergabungnya sudah berapa lama, itu kita kulik lagi gitu. Bener ya, maksudnya masuknya itu gampang. Domisili Jogja monggo masuk, tapi setelah itu ada beberapa seleksi yang memang perlu diikuti, ngoten nggih. Ngoten nggih. Pakai bahasa Jawa mentang-mentang sama orang Jogja. Ya tadi karena generasi sekarang terus terang itu generasi nggak mau ribet, maka komunitas pun perlu membangun mindset yang ke arah sana. Artinya pandangan yang dulu mungkin dikatakan old school ya, pandangan-pandangan tua. Kalau kita bicara 25 tahun, tentu di sini ada perubahan, pelan-pelan mengikuti perkembangan zaman. Di mana perkembangan zaman ini bisa mengakomodir keinginan dan idealisme, gitu kan. Setelah ini terakomodir, maka semuanya akan berjalan dengan baik, bukan tanpa hambatan dan tanpa tantangan. Tapi inilah kita berkomunitas, kita sama-sama mencari tujuan yang terbaik untuk komunitas kita. Dan di Pendaki Indonesia sebetulnya ada hal yang sangat mendasar. Kenapa tadi tidak semudah itu, tidak sembarangan? Karena logo yang dibangun di sini sudah terlindungi dalam kekayaan intelektual, namanya hak merek, semenjak 2016. Dari 2016 ya? Sudah resmi. Jadi kalau saya cerita ya, Pendaki Indonesia, ini tagar, tulisan Pendaki Indonesia, mereka bertemu di dunia maya. Kemudian ada 2 gunung, di atas gunung masih ada gunung, jadi ada tempat yang lebih tinggi lagi. Putih, ini berarti sesuatu dijalankan dengan ketulusan. Merah, itu dengan semangat yang membara. Ini makna yang bisa kita ilustrasikan ke dalam sebuah logo yang kemudian dilindungi oleh merek. Dan oleh karenanya, atas seizin pemegang merek, maka kita bisa membuat merchandise. Itulah kenapa tidak sewenang-wenang. Dan Pendaki Indonesia sendiri adalah kesepakatan. Tadi mereka berkumpul dari 97, kemudian sampai dengan sekarang memandatkan kepada satu orang, silahkan dikelola komunitas ini, gitu. Maka mandat tersebut kita serahkan itu kepada Budi Mulyana, Kang Budi yang di Bogor. Kalau Pendaki Indonesia sebetulnya dia punya dua sisi ya. Artinya tadi ketika dia masih di pendaki zamannya MIRC dan kemudian Pendaki Indonesia, ini bukan berarti memisahkan, tapi ini adalah sejarah yang berlanjut karena medianya berubah pada waktu itu. Paham. Jadi memang menyesuaikan dengan sejarah juga ya Om ya, walaupun sejarahnya sepanjang itu tapi tetap nggak bisa dilupakan gitu ya. Betul. Benar sekali. Kita adalah bagian dari masa lalu teman-teman. Gitu. Paling ini Om, untuk yang terakhir kalinya ya, sama teman-teman juga, pesan dari Om Boim ataupun Mas Hasan buat teman-teman pendaki itu apa? Pandangan saya akan saya bagi menjadi 3 bagian.
karena kita berawal dari dunia maya, maka kita patuhi regulasi-regulasi tentang hak bersuara, hak berkomentar, apalagi di sana di media. Jadi kita lihat undang-undang ITE jangan sampai menjadi bagian yang menjerumuskan hidup Anda. Oke, Anda berstatement di media, lihat ada batasan-batasannya. Kemudian komunitas, seperti halnya negara, komunitas ternyata punya aturan. Ikutilah aturan-aturan itu, meskipun tidak ada hukuman yang menyebabkan Anda hukuman badan, seperti penjara dan sebagainya, itu tidak. Tapi di Pendaki Indonesia, siapapun boleh bergabung dan siapapun boleh keluar. Dan contohnya banyak sekali teman-teman yang asalnya dari Pendaki Indonesia membangun komunitas-komunitas lainnya. Dan sampai saat ini mungkin secara dunia maya usianya sudah 25 tahun, bisa dikatakan salah satu perintis media online untuk di Pendaki Indonesia yang ngomong tentang pendakian. Ketiga nih, manfaat komunitas bagi kita atau bagi Anda. Nah, silahkan bergabung dengan komunitas pendaki Indonesia dimanapun itu. Bisa dicek di websitenya www.pendaki-indonesia.com. Di sana ada sebaran koordinatnya dan belajar di sana, membagi ilmu, membagi pengetahuan, sekaligus membangun komunitasnya biar tambah maju, biar lebih bisa berkembang. Generasi-generasi sebelumnya itu hanya bisa melihat, karena dia punya pengalaman yang berbeda. Karena zaman berubah, orang berubah, masyarakat berubah, usia pun berubah. Yang pernah muda dan saat muda. Dan satu hal lagi di Indonesia yang terkenal adalah gerakan pemudanya. Mumpung saat ini menjadi bagian dari International Mountain Day, yang dimana salah satu temanya adalah wisata gunung berkelanjutan. Maka pendaki itu bisa menjadi bekal untuk Anda menjadi profesi. Gunakanlah hak-hak sipil Anda untuk meraih profesi itu. Dan intinya, selamat bergabung ketika Anda ingin bergabung dengan kami, Pendaki Indonesia. Dan seperti halnya misi dari teman-teman generasi pendaki, kita sebetulnya sama loh. Ada sharing, ada edukasi, ada hal-hal yang bagaimana kita bisa mereduksi atau meminimalisasi kecelakaan gunung. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Oke, terima kasih Om, itu sungguh luar biasa pesannya. Dan teman-teman tolong ya, kalian harus nonton sampai akhir nih obrolan kita, karena menurutku itu oke banget obrolan hari ini, Om. Kalau untuk closing, ada jargon nggak sih dari PI, terutamanya Pijogis? Ada. Gimana? Oke. Siapa yang mau? Loh, oh tidak. Itu, ya. Saya tidak tahu. Iya. Gini, karena pendaki. Jadi sebenarnya Iya. Oke. Mbaknya bilang salam pendaki, akan kita respon Indonesia. Oke, gerakannya gimana nih? Bebas aja. Bebas aja. Ini gitu. boleh, mau. Oke. Ya kalau bisa Salam kita pendaki. gini. Oke. Salam pendaki, kita jawab Indonesia. PI Jogja istimewa. Oke, salam pendakinya berapa kali? Sekali aja. Sekali aja. Iya. Ini bentar ya, percobaan dulu. Salam pendaki Indonesia. PI juga, PI Jogja. PI Jogja, bukan PI Jogis. Bukan. Oke, ulang ya. Ya. Salam pendaki Indonesia. PI Jogja. Istimewa. Oke, diulang dulu. Oke, sekarang mulai ya. Oke. Salam pendaki Indonesia. PI Jogja. Istimewa. Oke, salam dari generasi pendaki. Bye-bye, sampai ketemu di selanjutnya.